Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Pratia dari D3 Manajemen Informatika UNESA dengan NIM 013. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang mengimplementasikan jaringan virtual LAN seperti skema jaringan di bawah ini. Jadi yang akan saya buat yaitu virtual LAN segmentation yang bagian ini. Untuk keterangannya, di sini sebuah perusahaan memiliki dua departemen dan memiliki dua ruangan. Di setiap ruangan terdapat komputer finance dan ARD masing-masing memiliki segmen network yang berbeda seperti ini. Ini segmennya, jadi yang berbeda ya. Finance memiliki network 192.168.1.0 dan gateway 1.254, HRD network 192.168.2.0/124 dengan gateway 192.168.2.254. IP tersebut disewakan oleh router yang menggunakan DHCP server. Jadi router yang pusat di sini itu menggunakan DHCP server ya. Oke. Oh ya, aplikasi yang saya gunakan di sini yaitu JNS3, yaitu emulator untuk jaringan komputer. Kita beri nama sebuah projectnya VLAN segmentation. Oke, nanti akan keluar plan seperti gambar seperti yang ada di layar ini. Pertama kita lakukan yaitu kita perlu router pusat di sini. Terus kita menggunakan switch, tapi di sini bisa menggunakan router saja untuk konfigurasinya. Kita memerlukan dua router, 3 sama yang ini. Terus base yang digunakan kalau yang ada di PDF ini ada 4, namun di sini kita memerlukan 5 PC. Yang satunya kita gunakan untuk mengkonfigurasi router pusat yang ada di sini. Jadi yang ini 4. Terus ada tambahan PC untuk mengkonfigurasi router yang ada di sini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita beri nama dulu hostname-nya router. Bentar, yang ini router pusat. Terus yang ini PC dummy atau palsu, kita bisa artikan seperti itu. Terus kita yang ini switch ruangan 1. Terus yang ini switch ruangan 2. Yang ini finance 1. Yang ini HRD 1. Yang ini finance 2. Ini HRD 2. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, seperti gambar ini. Kita juga harus menghubungkannya
dengan konektor yang di sini. Yang pertama ini Ethernet 0 dengan Ethernet 0. Oke, ini Ethernet 1 dengan ini Ethernet 0. Ini Ethernet 4 dengan ini. Ini 2, 3, 2, 3. Oke, kira-kira seperti ini. Kita keluarkan interface-nya seperti ini. 4, 0, 1, 3. Oh ya, kalau di JNS3 ini Ethernetnya dimulai dari 0. Kalau misalkan di Mikrotik nanti dimulainya itu dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan di sini 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Oke, kita bisa jalankan dan tunggu sampai selesai. Kalau misalkan berjalan nanti kotak merah ini akan berganti warna menjadi hijau dan berbentuk bulat. Oke, kita tunggu sampai semuanya berjalan. Oke, ketika bisa berjalan tinggal komputernya. Kalau visinya berjalan berarti akan keluar suara seperti itu. Di sini ada 5 PC, ini baru suara pertama. Oke, semua berjalan. Kita minimize semua terlebih dahulu. Oke, kita akan atur seperti ini supaya gampang. Oke, untuk yang di sini, tunggu. Untuk yang ruangan 1 nanti saya pindah ke desktop 1. Yang ruangan 2 kita pindah ke desktop 2. Terus selain itu kita bisa tetap di desktop 3 seperti ini. Kalau di Vinen 1 ini miliknya ruangan 1, jadi kita pindah ke desktop 1. HRD 1 kita pindah ke desktop 1.
Terus Binance 2 ini di ruangan 2 atau diletakkan di desktop 2, RD2 kita di desktop 2. Untuk selain itu kita biarin saja di sini basic dummy dan genestringnya kita biarin, terus yang lainnya juga dibiarkan. Sepertinya sudah berjalan semua, kita bisa lihat. Jadi kalau nanti berpindah kita tinggal geser seperti ini saja. Ini desktop 1, desktop 2, ini desktop 3. Oke. Yang pertama harus kita lakukan yaitu mengatur freelance interface freelance untuk Binance dan ARD. Yang perlu kita konfigurasi yaitu router ini. Yang router tadi ada di desktop 3, di sini PC dummy. Kita perlu mengkonekkan dengan Winbox untuk supaya terhubung ke routernya. Kita konekkan, kita tunggu sampai selesai. Sambil menunggu kita juga menjalankan yang Binance ini, yang desktop 2. Binance 2 ini sebagai desktop. Kita konekkan juga ke sini, kita connect. Terus yang desktop 1 kita juga harus menghubungkannya kira-kira seperti ini. Oke, kita kembali ke PC dummy, kita fullkan. Terus kita perlu interface VLAN ya. Dan pertama tadi kita perlu membuat VLAN Binance dan ARD. Oke, kita buat. Untuk yang pertama VLAN Binance 1 untuk ruangan 1, ID-nya kita sepakati 100, Binance 1 di Ethernet 1. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi VLAN 100 untuk Binance 2, ID-nya 100 di Ethernet 2. Seperti ini. Terus kita atur untuk yang HRD, kita pilih ID-nya 200 dengan HRD 1. 200, interface-nya 1 karena di ruangan 1. Kita oke. Terus kita tambahkan lagi VLAN 200 HRD 2 untuk ruangan 2, maka dari itu Ethernetnya 2, VLAN ID-nya 2. Kita klik oke. Kira-kira seperti ini. Kita bisa cek Binance 1 HRD 1 untuk ruangan 1, Binance 2 dan HRD 2 untuk ruangan 2. Oke, interface-nya kita sudah selesai. Kita bisa close saja. Terus kita akan membuat sebuah bridge. Bridge ini kayak sebuah konektor untuk menghubungkan untuk router pusat dengan switch. Jadi bridge Binance dan juga bridge HRD. Oke, kita buat seperti ini ya. Terus kita juga perlu menghubungkan. Yang perlu kita hubungkan yaitu Binance 1 dengan bridge Binance. Terus lagi Binance 2 dengan bridge Binance. Terus HRD 1 dengan bridge HRD. VLAN 200 HRD 2 dengan bridge HRD. Oke, kira-kira akan seperti ini karena sudah kita silang. Yang perlu kita lakukan sekarang yaitu mengeset gateway, jalan untuk hubungnya. Untuk ini gateway ada 2, yaitu ada di ruangan 1 dengan ruangan 2. Berarti kita perlu gateway 192.168 untuk ruangan 1, terus 254 seperti yang ada di sini. 254 gateway-nya /24 tentunya seperti itu. Kita kembali ke sini 24/24.
Interface-nya kita pilih Bridge Finance, kita klik OK, kita perbesar supaya terlihat. Kita tambahkan lagi 192.168.2.254 untuk ruangan 2, kita plus 24. Ininya Bridge ARD, kita klik OK. ID-nya untuk gateway sudah set. Yang kita lakukan selanjutnya yaitu ke DHCP server, kita setup DHCP-nya untuk IP-nya secara otomatis. Kita perlu untuk finance ya. Untuk finance kita seperti ini 01254 untuk batasnya kita atur sampai 20 saja. Oke, kita klik next dan servernya kita 8.8.8.8, terus klik next, list time 3 hari. Oke, ini saja. Yang kedua kita perlu setup juga apa yang HRD, kita next, batasnya sama seperti tadi 20, kita klik next, dan servernya 888, sebenarnya 3 hari. Oke, untuk konfigurasi di router pusat sudah selesai. Kita tinggal mengkonfigurasi ini, pusat sudah selesai, kita tinggal mengkonfigurasi yang ruangan 1 dan ruangan 2. Yang pertama yaitu ruangan 1, kita beralih ke desktop 1. Ini desktop 2, ini desktop 1. Oke, kita fullkan. Yang perlu kita lakukan yaitu membuat sebuah virtual LAN yang menerima dari router pusat. Kita tambahkan VLAN seperti yang tadi, 100 VLAN 1, ID-nya 100 dengan Ethernet-nya 1, benar. Kira-kira seperti ini, kita klik OK. Itu juga kita juga perlu untuk HRD-nya, VLAN 200 HRD 1, VLAN ID-nya 200. Untuk interface-nya masih sama seperti ini. Oke, sudah. Untuk interface-nya kita sudah set, tinggal kita memberikan jalur melalui bridge yang ada di sini. Kita bikin bridge seperti tadi, finance. Oke, terus break HRD seperti yang ada di router pusat tadi. Oke, kita tinggal memberikan portnya, jalurnya. Yang perlu kita lakukan yaitu untuk interface yang finance 1 dengan finance, yang kedua yaitu yang ketiga, karena yang terhubung yang ada di sini tadi, yang ada di sini Ethernet 2, berarti kalau di Mikrotik itu 3 ya, terus yang ini 4, berarti kita perlu 3 untuk finance, dan juga yang ini HRD, klik HRD, terus header 4 untuk HRD. Oke, kira-kira seperti ini. Ini konfigurasinya untuk ruangan 1 sudah selesai. Kita beralih ke ruangan 2. Interface kita ulangi sama seperti di ruangan 1, cuma ini ada di ruangan 2. Kita buat VLAN 100 finance 2. Tadi ini 100, Ethernetnya masih sama, Ethernet 1,
kita klik OK. Terus kita juga perlu yang HRD 2 dengan fill ID 200 seperti 1. Oke, kira-kira seperti ini. Kita cek. Oke, sudah. Kita membuat konektornya dengan break. Kita tambahkan break untuk finance dan juga break untuk HRD. Setelah kita atur, kita harus kan jalurnya port yang dipakai. Yang untuk menerima kita butuh VLAN finance 2, break finance, klik OK. Untuk menerima kita untuk HRD, bridge HRD. Terus kita perlu menghubungkan ke komputer, jadi untuk Ether 3 kita break finance. Terus untuk Ether 4 itu punyanya HRD. Setelah selesai kita klik OK. Setelah selesai ini konfigurasinya selesai, kita bisa cek dengan pindah. Kita pertama cek yaitu yang desktop 1 yaitu ruangan 1. Kita bisa mengeceknya dengan di command prompt. Kita cek IP-nya, IP config. Kita bisa lihat di sini IP address-nya 1.20. Ini berarti ada di 1 ya. Kalau misalkan kita pindah ke HRD, kita bisa cek IP config. Oke, masih belum. Kita atur IP config, renew, kita perbarui. Oke, setelah diperbarui pasti nanti akan seperti ini, 2.20. berarti sudah ya. Beda kan kalau misalkan ini HRD, terus yang ini finance. Ini pada ruangan yang sama, ini yang finance 1, HRD 1 di ruangan sama namun IP-nya berbeda, 1.20 dan ini 2.20. Seperti itu. Kita pindah ke desktop 2. Bentar. Desktop 2. Oke. Ada salah sebentar. Ini seperti ini. Kita perkecil terlebih dahulu biar kelihatan seperti ini. Terus HRD seperti ini. Oke. Kita bisa lihat di sini IP config. Kita bisa lihat di sini yang di ruangan 2 1 ini sama dengan yang ada di ruangan 1. Kita juga bisa lihat di ARD IP config. Masih belum di renew, ternyata renew. Oke, sudah. Kita bisa lihat di sini 192.168.2, berarti di segmen 2. Berarti konfigurasinya ini virtual LAN-nya sudah berhasil. Jadi apa yang saya jalankan di sini sudah berhasil. Sekian, kalau gitu videonya, semoga bermanfaat. Saya Yogi Eka Prastia. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.